Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Vicky. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi Quran Hadis kelas 4, yaitu tentang izhar dan ikhfa. Oke, pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menge-share materinya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskannya. Baik, langsung saja ya teman-teman ya. Hukum bacaan izhar dan ikhfa. Yang pertama yang kita bahas yaitu izhar. Izhar hurufnya ada 6. Yang pertama ada alif, yang kedua ada ha, yang ketiga ada kho, yang keempat ada ain, yang kelima ada ghoin, dan yang keenam ada ha. Baik. Pengertian izhar. Izhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Kemudian izhar menurut hukum tajwid yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf izhar. Jadi yang 6 tadi ya teman-teman ya. Baik, jika kalian tidak tahu apa itu tanwin, tanwin itu yaitu harokat fathah double. Atau yang biasa ada apa itu an, in sama un. Nah, itu di sini udah ada ya nun sukun atau tanwin. Baik, keenam huruf di atas disebut juga dengan huruf holqi. Nah, kenapa kok disebut dengan huruf holqi? Karena mahraj, tempat keluarnya huruf-huruf tersebut berasal dari tenggorokan atau holqi. Jadi izhar di sini sering juga disebut dengan istilah izhar holqi ya teman-teman ya. Izhar itu artinya terang atau jelas, holqi itu artinya tenggorokan atau kerongkongan. Baik, berikut contoh bacaan izhar. Yang pertama ada waman aroda. Oke, jadi di situ udah jelas ya teman-teman ya, ada nun sukun bertemu dengan alif. Kemudian ada liman kholaqta. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan kho. Kemudian yang ketiga, inhum ila. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan ha. Kemudian ada lagi min amali. Di situ ada nun sukun bertemu dengan ain. Kemudian selanjutnya ada man hamalna. Jadi nun sukun bertemu dengan ha. Dan yang selanjutnya ada min ghilin. Jadi nun sukun bertemu dengan ghoin. Nah, itu contoh-contoh bacaan izhar yang ditandai dengan nun sukun bertemu dengan huruf izhar. Nah, jika nanti ada soal atau pertanyaan, semisal di situ ada liman kholaqta. Nah, kemudian ada pertanyaan, pada kata di atas terdapat hukum bacaan izhar holqi misal. Nah, huruf izhar holqi yang terdapat dalam bacaan tersebut apa? Nah, jawabannya yaitu huruf kho. Karena liman kholaqta, di situ kan nun mati bertemu dengan kho. Jadi huruf izhar holqinya di situ yaitu kho. Kemudian ada lagi contoh bacaan izhar berdasarkan dengan tanwin, yang ditandai dengan tanwin. Yang pertama, di sini ada haliman ghafuro. Nah, jadi karena di situ ada fathah tain bertemu dengan gho. Itu contoh izhar holqi yang ditandai oleh tanwin. Kemudian ada lagi, kalau itu fathah tain, ini ada yang kasroh tain. Misal gini, bimasalin illa. Nah, jadi kasroh tain bertemu dengan alif. Kemudian berikut contohnya yang dhammah tain. Ghafurun halim. Jadi dhammah tain bertemu dengan ha. Mungkin teman-teman bisa mencari contoh lain, mungkin fathah tain bertemu dengan alif atau ain atau ha, huruf-huruf lainnya. Ini hanya sebagian contoh saja ya teman-teman ya. Baik. Selanjutnya yang kedua ada ikhfa.
Ikhfa hurufnya ada 15. Yang pertama ada ta, kemudian ada tha, kemudian ada jim, selanjutnya ada dal, selanjutnya ada zal, kemudian ada lagi za, kemudian ada lagi sin, kemudian ada lagi shin, terus shot, kemudian ada lagi do, ada lagi to, ada lagi do, kemudian ada lagi fa, ada lagi qaf, dan yang terakhir ada huruf kaf. Baik, ini 15 huruf ikhfa. Ada juga yang menyebut ikhfa hakiki ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman apa bedanya ikhfa di sini dengan ikhfa hakiki itu sama. Baik, selanjutnya ada pengertian ikhfa. Ikhfa menurut bahasa artinya samar-samar. Kemudian menurut hukum tajwid, ikhfa adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa. Oke, nun sukun sudah saya jelaskan tadi ya, atau tanwin. Tanwin itu kan ada 3 ya teman-teman ya. Fathatain, kasrotain, dan juga dhammatain. Baik, cara membacanya, baca ikhfa yaitu samar-samar antara idhar dan idgham. Jadi di tengah-tengahnya ya teman-teman ya. Kalau idgham kan dengung, kalau idhar ini kan terang dan jelas. Jadi ikhfa ini di tengah-tengahnya. Selanjutnya contoh bacaan ikhfa. Di sini saya mengambil sebagian saja teman-teman ya, karena hurufnya kan terlalu banyak. Yang pertama min dhahab. Jadi tidak samar, tidak mendengung dan juga tidak terang. Jadi min dhahab. Nah, itu ikhfa. Yang selanjutnya ada inda rabbihim. Nah, itu yang kedua. Kemudian contoh selanjutnya ada mangsyuro. Nah, jadi kalau mungkin bacaan saya masih salah, harap dimaklumi ya teman-teman ya. Jadi yang pasti ikhfa itu tidak mendengung dan juga tidak terang. Jadi di tengah-tengahnya. Kemudian ada lagi, nah ini contoh yang bertanda tanwin. Abdan syakuro. Jadi abdan syakuro, mungkin seperti itu bacanya teman-teman ya. Kemudian di sini ada lagi contohnya yauma idzin yurqa. Nah, itu beberapa contoh hukum bacaan ikhfa. Mungkin teman-teman sudah belajar di tempat ngajinya atau di guru-guru yang lain, atau mungkin ada dari orang tua juga. Ya, manusia kan tidak ada yang sempurna ya teman-teman ya. Mungkin bacaan saya salah atau mungkin kalian yang lebih benar ya. Namanya juga kita masih saling belajar. Oke, jadi itulah materi idhar dan ikhfa. Jadi semoga materi berikut ini bermanfaat bagi kalian dan juga buat kita semua. Baik, sekali lagi jika ada penjelasan yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.